Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Yaprawanto SPDI, Guru Al-Quran Hadis MTSN 350 Kota, beserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Video ini saya buat sebagai bagian dari pelaksanaan uji kompetensi PPG dalam jabatan tahun 2025. Dalam video ini saya akan memperagakan proses pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Semoga video ini dapat menunjukkan kemampuan saya dalam mengelola pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik, serta mendukung penugasan kompetensi, pedagogik, dan profesional. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Hari ini kita kembali berjumpa dalam materi dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan menyambung pelajaran yang sudah kemarin. Namun sebelum itu, seperti biasa, kita berdoa dulu, ya. Tapi sebelum kita berdoa, kita lihat mungkin ada yang perlu kita rapikan, ya. Tolong ada sampah, tolong dibuang dulu, ya. Sambil Ustadz menyiapkan, ya. Silakan diambil sampahnya. Sudah? Oke. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan berdoa. Siapa yang biasa berdoa? Silakan. Silakan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Takdim, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana
kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan masing-masing siswa untuk dapat berdiri. Siapa yang bisa mimpin? Silakan ke depan, satu orang saja ya. Silakan. Dia saya mimpin. Siapa yang bisa? Nah, silakan depan. Situ saja. Itu berdiri ya. Situ. Ya silakan. Iya. Satu orang saja. Ketika kita memahami arti Al-Quran, itu akan terdapat kesalahan. Maka supaya tidak terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran, ya, dalam mengartikan, dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran, perlu kita mempelajari mat. Nah, itulah salah satu dari tujuan materi yang kita bahas saat ini. Baik, kita masuk ke materi baru, yaitu tentang apa tadi? Mat ya, mat. Kemarin kita sudah mempelajari tentang mat silah ya, mat silah. Sekarang kita masuk kepada mat badal ya. Namun sebelumnya Ustaz akan
memanjangkan bacaan Al-Quran. Nah, kalau mat sila terbagi berapa? Dua, ya, mat sila tawila dan mat sila kasira. Maka saat ini kita masuk kepada materi baru, yaitu mat badal, ya, mat badal. Nah, mat badal. Badal artinya adalah ganti. Apa artinya? Ganti, ya. Sebelum kita masuk pada pengertian, ya, pertama kita harus tahu ciri-cirinya. Ciri-ciri dari apa? Mat badal, ya. Ciri-cirinya adalah hamzah di awal atau di akhir diganti dengan huruf mat yang sama. Dengan apa diganti? Dengan huruf mat yang sama. Oke. Kita masuk kepada pengertian dari mat badal itu sendiri. Ya, secara pengertian mat badal itu, ya, ada huruf mat atau alif atau waw atau ya, ya, dan hamzah berkumpul dalam satu kalimat, sedangkan huruf hamzah mendahului huruf mat. Nah, coba kita baca sama arti dari mat badal. Apabila ada huruf mat, alif, waw, atau ya, dan hamzah terkumpul dalam satu kalimat, sedangkan huruf hamzah mendahului huruf mat. iya, bagus, ya. Kemudian cara membacanya, ya, cara membacanya sudah jelas. Kalau mat artinya apa tadi? Panjang, ya. Sementara badal artinya ganti. Jadi secara cara membacanya dibaca panjang, satu alif atau dua harkat. Jadi satu alif itu sama dengan dua harkat. Oke. Nah, kemudian contohnya ada terdapat dalam beberapa surat dalam Al-Quran, diantaranya surat Al-Ghasyiyah. Surat apa? Al-Ghasyiyah. Apa bunyinya? Ayat berapa itu? Ayat 5. Ayat 5 dari surah Al-Ghasyiyah apa? Tusqa min ainin aniyah. Nah, coba 1, 2, 3. Tusqa min Ainin aniyah. Yang mana yang mat badal di situ? A, ya. Itu yang ada huruf yang ada tanda tinta merah itu. Ah, itu mat badal namanya. Kemudian selain surat Al-Ghasyiyah juga terdapat dalam surat Al-Quraisy. Ayat berapa? Ayat kedua. Bunyinya ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Ya. Yang mana yang mat badalnya? Ila, ya, yang ada huruf yang bertinta merah. Kemudian selain surah Al-Quraisy juga terdapat dalam surat Ad-Duha. Ayat berapa? Ayat 4. Bunyinya walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau di sini dua, ya. A satu, kemudian ula, ya. Nah, itu satu. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada? Nah, oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Itu namanya tadi mat badal. Kemudian mat tamkin. Ya. Apa pula itu mat tamkin? Ya. Artinya secara bahasa penetapan. Apa artinya? Penetapan, ya, penetapan. Tamkin itu penetapan atau pemantapan. Selain penetapan apa? Pemantapan. Kemudian penguatan, ya, itu arti dari kata tamkin, ya. Secara pengertian, apabila ada dua ya atau dalam satu kalimat, yang pertama bertasdid, yang kedua sukun, ya.
Bagus. Cara membacanya? Memasarkan bunyinya yang bertasdid dengan ditekan dan ditahan 2 harakat. Iya, bagus. Nah, coba Ustaz minta satu orang di depan. Ya. Satu laki-laki, satu perempuan. Ya. Yang laki-laki ini, ya coba baca yang ada di situ. Nah, pertama contoh dari surah Al-Imran, kemudian Al-Baqarah, kemudian surah Al-Baqarah ayat 61. Nah, silakan ke depan, ditunjuk ya. Nah, situ. Silakan. Baca saja yang tertulis. Ya. Baca saja yang tertulis. Ya, salah satu boleh, ketiga-tiganya boleh. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'asallahun nabiyyin. Sudah cukup, terima kasih ya. Bacanya fa ba'asallahun nabiyyin. Mana yang ya yang dua itu? Yang pertama ya bertasdid, yang kedua ya mati. Tasdid dan sukun ya mati. Ya. Oke, satu orang lagi yang perempuan, silakan. Siapa tunjuk tangan? Siapa bisa? Kalau enggak Ustaz yang tunjuk. Ayo. Siapa bisa? Yang paling belakang. Silakan ke depan. Silakan. Pilih salah satu dari contoh surat yang ada itu. Ya. Namanya siapa? Amanda. Nah, ya. Amanda. Aman saja dah. Gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna Dah, oke. Coba ikuti sama-sama ya. Silakan duduk. Silakan duduk. Contoh yang pertama. Al-tattakhidul malaikata wan nabiyyin. Sama-sama, 2, 3. Takhidul malaikata wan nabiyyin. Yang mana yang mat tamkin? Wan nabiyyin. Nabiyyin ya. Kemudian yang kedua, fa ba'asallahu nabiyyin. Sama-sama? Iya. Yang ketiga, wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Sama-sama. Nabiyina bighairil haqq. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Paham? Semoga nanti ketika muncul dalam ujian kita bisa menjawab. Oke, kita lanjut. Ya, next. Ini cuplikan tentang bagaimana cara membunyikan mat tamkin ya. Masing-masing kalian tolong amati ya. Insyaallah hari ini Ustaz akan sambung perkongsian hukum tajwid yaitu mad tamkin. Mad tamkin terbahagi kepada 2 bahagian. Bahagian pertama, apabila berhimpun 2 huruf ya, yang pertama ya mad dan ya kedua berbaris atas. Contohnya, an-nabiyyatu ul-yatim.
insya Allah kita bertemu lagi di episode yang akan datang. Semoga bermanfaat. Pandai tajwid, insya Allah pandai ngaji. Assalamualaikum. Oke, ya. Kalian sudah lihat dan sudah saksikan, amati video tentang mat tamkin. Sekarang silakan dibagi 3 kelompok, ya. Yang kelompok pertama yang visual, kemudian yang kedua audio, dan yang ketiga kinestetik. Ya, silakan dibagi 3 saja. Nanti masing-masing kalian akan buat tanggapan kalian masing-masing 1 per kelompok. Ya, silakan. Silakan ya. Mat apa tadi? Mat tamkin ya. Di masing-masing kalian nanti menggambarkan dan menuliskan sesuai hasil dari diskusi kalian ya tentang mat tamkin ya. Silakan. Oke, udah siap? Udah siap ya? Baik. Silakan masing-masing kalian ya menyebutkan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan. Atau ada yang bertanya apa itu mat tamkin ya, bagaimana cara membunyikannya? Silakan. 1 kelompok 1 orang yang bertanya. Silakan. Atau Ustaz yang dulu ya. Yang kelompok ini yang bertanya, kelompok ini itu yang bertanya, kelompok ini itu yang bertanya. Oke. Silakan mulai dari situ dulu. Ya, sekitar mat tamkin. Silakan. Ya, boleh diskusikan dulu. Silakan. Mana yang duluan? Apa? Boleh. Silakan. Silakan. Bagaimana cara mendapatkan mat tamkin dalam suatu surah? Nah, bagus. Bagaimana mendapatkan mat tamkin dalam satu surat? Oke. Kelompok selanjutnya, silakan. Silakan ya. Ya, silakan. Bagaimana cara membunyikan mat tamkin? Ya, terus Apa pengertian mat tamkin? apa? Pengertian mat tamkin, ya. Oke, baik, kita jawab satu-satu. Nah, seperti yang kita pelajari, mat tamkin itu apa? Penetapan, penguatan, dan pemantapan. Itu pengertian dari mat tamkin ya. Kemudian cara mendapatkannya di dalam Al-Qur'an sesuai dengan contoh yang ada. Ya. Ya, yang pertama bertasdid dan yang kedua berharakat sukun. Nah, maka ya yang kedua itu ditasdikan atau dimasukkan saja bunyinya ke dalam mat
yang pertama ya yang bertasdid, maka dibunyikan panjang. Berapa alif panjangnya? Satu alif atau 2 harokat. Oke. Kita lanjut materi berikutnya. Mad farqi. Ya. Mad farqi artinya pembeda. Apa artinya? Pembeda. Ya. Secara pengertian, bacaan yang berfungsi untuk membedakan kalimat istifham. Kalimat istifham itu kalimat apa? Kalimat pertanyaan, ya. Kemudian khabar. Khabar apa? Keterangan, ya. Cara bacanya ada 3. Ya, 3 alif atau 6 harokat. Jadi panjangnya itu dibaca 3 alif atau 6 harokat. Salah satu contohnya terdapat dalam surat Al-An'am, ya. Maaf. Ya. Qul adzakarain. Dipanjangkan dulu a-nya, kemudian ditasdidkan ke zal, ya. Itu. Qul adzakarain. Ya, ingat-ingat ya. Kemudian contoh yang kedua terdapat dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-59. Qul Allah. Yang mananya yang mad farqi di situ? Allah. Ya, dipanjangkan a-nya dulu. Allah, baru ditasdidkan ya. Kemudian yang ketiga juga sama. Terdapat dalam surat An-Nahl. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Kalau tidak kita lanjutkan ya. Baik. Kita lanjut. Nah, ini salah satu cuplikan tentang mad farqi. Ya. Cuma amati baik-baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini Ustaz akan sambung perkongsian Silakan lihat ke depan semuanya. mad farqi. Maksud mad farqi ialah mad yang berlaku apabila huruf hamzah istifham bertemu dengan alif lam ma'rifah. Ia juga boleh dibaca dengan cara tashdid, iaitu mudah dan ringan. Cara bacaannya dibaca panjang 6 harokat. Jom kita tengok contoh ya. Contoh ayat yang pertama. Qul Allahu adina lakum. Nah, cara bacanya ya. Jadi dipanjangkan a-nya dulu. Contoh ayat yang kedua. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Surah Al-An'am ayat 143. Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian hukum tajwid hari ini, yaitu mad farqi. InsyaAllah semoga bermanfaat. InsyaAllah kita bertemu lagi di episod yang akan datang. Pandai tajwid, InsyaAllah pandai ngaji. Ma'assalamah. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kenapa penting belajar membaca Al-Quran? Ya, kunci-kunci dalam Al-Quran menguasai ilmu mad. Ya, yang pertama memahami tajwid. Ya, menguasai ilmu mad membantu mempelajari ilmu tajwid Al-Quran secara komprehensif. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah ya, kenapa penting mempelajari mad ilmu tajwid? Kualitas bacaan Al-Quran kita terjamin. Ya, jadi kalau kita membaca Al-Quran ya tidak dengan tajwid, tidak dengan kaidah yang benar, maka
Al-Quran itu tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian khusyuk dalam ibadah. Nah, saya contohkan seperti ini. Ada seseorang membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang masuk ke perasaan kita bacaan yang pertama daripada bacaan kedua? Bacaan yang kedua. Nah, makanya penting kita menguasai ilmu tajwid. Ya, sebab ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran adalah rumusnya. Kalau dalam matematik ada rumus, fisika ada rumus, IPA ada rumus, ya, ekonomi juga ada rumusnya. Membaca Al-Quran juga ada rumusnya. Salah satu rumus membaca Al-Quran itu adalah mempelajari bacaan yang panjang dan pendek atau diistilahkan dengan mat. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau kita tutup ya. Oke, karena materi hari ini sudah selesai, saya harapkan tidak ada yang tidak bisa menguasai ketika nanti kita hadapi ujian. Ya, soalnya setiap apa yang kita pelajari itu akan masuk dalam ujian. Ya, semoga pertemuan kita kali ini berkah. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis.